Bab al-haid. Lah bas, walaupun babnya bab haid bagi para wanita, tetapi kalian laki-laki mempelajarinya. Karena rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu pemimpin para wanita. Kalian yang akan mengajari adik-adik perempuan kalian, kalian yang akan mengajari istri-istri kalian dan anak-anak perempuan kalian nantinya. Barakallahu fikum. Bab al-haid. Al-haid adalah damun. Ja'alahu Allah Ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahimil mar'ah. Haid adalah darah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya dan hikmahnya keluar dari rahim seorang wanita yang sudah beranjak dewasa. Ghidhaan li janiniha. Yang sesungguhnya darah itu adalah akan menjadi makanan nantinya bagi bayi-bayinya. Fa idza wada'at, kalau sudah melahirkan, tahawwala ila laban, akan berubah dia menjadi susu. Alirannya satu, tetapi dia kalau sedang hamil, maka dia masuk ke perut bayinya. Ketika bayinya lahir, dipotong tali pusatnya, maka dia tertutup, maka dia akan keluar menjadi susu yang akan diminum oleh bayinya. Dan ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil dipersiapkan seorang wanita untuk menjadi seorang ibu. Dia memberi makan anaknya di perutnya dan kemudian menyusui anaknya ketika sudah lahir. Tetapi kalau dia dalam keadaan tidak punya bayi di perutnya dan tidak punya pula bayi yang disusuin, maka dia akan terus mengalir darahnya ini. Maka itulah yang dikatakan dengan haid. Akan keluar pada tiap bulannya. Akan keluar pada tiap bulan. Kalau dia sudah melahirkan tahawwala ila labanin, dia akan berubah menjadi susu li ghidha'i tifliha, untuk memberi gizi bagi anak bayinya. Fa idza kanat ghairu hamil wala murdi', kalau tidak hamil dan tidak pula menyusui, barazaz zaid, akan keluar kelebihan gizi tadi atau kelebihan makanan tadi, akan keluar fi awqatin ma'lumah, akan keluar pada waktu-waktu tertentu. Lihada yandur an tahidal hamil. Oleh karena itu, jarang sekali orang yang hamil keluar darah haid. Artinya orang yang hamil tidak haid. Awil murdi', demikian pula kalau menyusui. Seringkali wanita menyusui tidak haid. Mengapa? Karena sumbernya sama. Yang menjadi darah haid, yang menjadi makanan janin, yang menjadi susu untuk bayinya, itu semua satu saluran. Maka kalau dia dalam keadaan menyusui atau dalam keadaan hamil, biasanya dia tidak haid, tidak keluar darah haidnya. Wa yata'allaq bi khurujihi ahkamun. Oleh karena itu, keluarnya darah haid dari seorang wanita ketika tidak menyusui dan tidak hamil ada hukum-hukum tersendiri. Diajarkan dalam fiqh, diajarkan dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkait dengan ibadah-ibadah seperti orang yang sholat, para wanita ketika haid tidak wajib sholat dan tidak diganti. Ketika puasa tidak boleh puasa dan harus diganti di hari lain. Dan jangan tanya, kenapa puasa diganti kok sholat tidak diganti? Karena aturannya dari Allah begitu. Aisyah radhiyallahu taala anha
ketika ditanya, ma balu nisa, kenapa ini para wanita taqdis shaum wala taqdis salah, mengqadha puasa tapi kenapa enggak mengqadha salat? Maka Aisyah langsung menuduhnya, aharuriyatun anti, apakah engkau haruriyah? Khawarij, karena yang ekstrem-ekstrem khawarij. La, walakinni as'al. Tidak, aku cuma tanya. Dijawab oleh Aisyah dengan jawab seperti tadi. Kami di zaman Rasulullah SAW haid. Artinya kami mengalami masa-masa haid. Wa kami diperintah nu'mar biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Selesai. Disuruhnya begitu, ya begitu. Itu diantara hukum-hukum berkait dengan haid. Dan masih banyak lagi hukum-hukum yang berkait dengan haid. Kita baca hadis pertama. Al-haditsut tasi' wa thalathun. Hadis yang ke-39. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Fatimah bint Abi Hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat inni ustahadu fala athhur afa ad'u as-salah. Qala la inna dhaliki irqun walakin da'i as-salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha thumma ightasili wa salli. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ada seorang wanita bernama Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat, dia berkata, "Inni ustahadu." Aku terkena istihadah, keluar darah terus-menerus. Fala athhur, dan enggak pernah bersih, terus berdarah. Afa ad'u shalah, apakah aku harus meninggalkan salat terus-menerus? Qala la, kata Nabi, jangan. Inna dzalika irqun, sesungguhnya itu adalah irqun. Dalam riwayat disebutkan irqun fajar. Itu adalah urat yang pecah. Maka tinggalkan salat sesuai dengan kebiasaan atau dengan kadar hari-hari engkau haid padanya. Setelah itu ightasili wa salli. Setelah itu kamu mandi dan salat. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan walaysat bil haidah, itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah. Kalau datang haid, maka tinggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha, kalau sudah lewat kadar haidnya, faghsili, maka mandilah. Faghsili anki dam, bersihkan darimu darahnya. Wasalli, dan salatlah. Berarti kita mendapatkan dua istilah. Yang pertama haid atau haidah. Yang kedua al-istihadah. Al-istihadah laysat haidah, wal haidah laysat istihadah. Dua-duanya berbeda jauh. Kalau haidah yang sudah kita katakan tadi, darah yang tabi'i. Tabi'i maknanya darah yang biasa keluar pada wanita. Selama dia tidak hamil, selama dia tidak menyusui, maka dia akan keluar rutin pada siklus tertentu. yakni kebiasaan masing-masing. Dan panjangnya biasanya juga sesuai dengan kebiasaannya masing-masing.
Ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari. Dan disinilah yang dikatakan al-adah muhakkamah. Kata para ulama, al-adah kebiasaan jadi hukum. Hanya saja beberapa orang yang mengaku kiai pura-pura bodoh kemudian menyatakan adat istiadat itu adalah jadi hukum. Kalau adat kampung begini, ya itu hukumnya begitu. Adat itu jadi hukum. Barakallahu fikum. Bahwa adah muhakkamah itu dibahas oleh para ulama dalam masalah haid. Dalam masalah haid. Artinya kalau kebiasaannya 7 hari, maka 7 hari. Kalau kebiasaan 10 hari, maka 10 hari. Wahalumma jarra. Wahalumma jarra. Maksudnya apa? Terpakainya dalam pembahasan kita ini sekarang. Dalam hadis tadi, dari sahabiyah Fatimah binti Abi Hubaish menyatakan, aku istihadah. Bukan haid. Aku istihadah. Ya Rasulullah, inni ustahadu. Aku terkena istihadah. Yaitu keluar darah terus menerus. Tidak pernah berhenti. Bahkan sampai ada yang berapa tahun. Bukan hanya berapa bulan. Berapa tahun. Terus keluar. Tidak pernah berhenti. Afa ada'us salah. Apakah aku harus berhenti dari sholat selama-lamanya? Kata Nabi, jangan. Jangan. Jangan tinggalkan salat, karena itu adalah irqun infajar. Itu adalah urat yang pecah. Artinya itu adalah satu luka atau satu penyakit. Itu adalah penyakit. Maka jangan ditinggalkan salat. Kerjakan salat. Tetapi tinggalkan salat qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Tetapi tinggalkanlah salat sekadar hari-hari yang biasa engkau haid padanya. Berarti berapa ditinggalkannya? Berapa hari ditinggalkan? Tergantung. Tergantung kebiasaan. Al-adah muhakkamah. Kalau biasanya engkau haid 7 hari, kena istihadah, maka berhentinya 7 hari. Kalau engkau, wahai para wanita, biasa haid 10 hari, kemudian kena istihadah, kena penyakit perdarahan terus menerus, maka tinggalkannya 10 hari. Di mana? Di tanggal biasa kamu haid. Kembali lagi pada adah lagi. Di awal biasa kamu haid sampai 10 hari. Kalau kebiasaannya 10 hari. Di awal kamu biasa haid sampai 8 hari. Kalau kebiasaannya 8 hari. Demikian pula yang 5 hari atau 6 hari. Wahalumma jarra. Baik. Maka Nabi menyatakan laisat bil haidah, itu bukan haidah, itu istihadah. Fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah. Kalau datang haid, maksudnya datang waktu haid, maka tinggalkan salat. Seberapa tinggalkannya? Hatta dhahaba qadruha. Kalau sudah lewat kadar kebiasaannya. 10 hari, 10 hari, 7 hari, 7 hari, 8 hari, 8 hari. Maka setelah lewat masa yang biasa dia haid, faghsili anki dam. Maka cucilah darahnya dan salatlah. Ini salah satu cara untuk membedakan antara istihadah dengan haidnya, supaya ketika istihadah tidak meninggalkan salat, ketika haid meninggalkan salat. Maka dibedakan antara keduanya dengan apa? Bil ada, dengan kebiasaan haidnya kapan dan berapa. Dan itu bisa dihitung. Dan para wanita biasanya paham masalah itu. Sedangkan cara kedua adalah membedakan darahnya. Mereka-mereka yang biasa, ini para wanita yang biasa dengan haid, mereka akan tahu. Darah yang segar, seperti darah orang yang dilukai, seperti apa merahnya seperti itu, maka itu adalah darah istihadah. Itu darah istihadah. Adapun darah haid lebih hitam, lebih pekat dan baunya lebih busuk.
Makanya darah haid najis. Tetapi darah yang lain, yang rajih dari para ulama, tidak najis. Sehingga ada dua cara untuk membedakan apakah istihadah atau haidah. Adalah imma dengan kebiasaan, al-adah muhakkamah, wa imma dengan